Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izran Shah CGP Angkatan 10 Kabupaten Aceh Singkil akan mewawancarai Ibu Wirda Hanim SSI MPSI selaku Kepala Sekolah. Dalam hal ini mewawancarai berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan ibu ini juga pengajar praktik angkatan 9 ya, Udah mulai? Ibu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oke Bu. Terima kasih Bu sudah bersedia kami wawancara. Izinkan kami nanti menanyakan kepada Ibu beberapa pertanyaan. Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bu. Ini adalah serangkaian bagian dari rangkaian tugas saya selaku CGP Angkatan 10 Aceh Singkil Bu. Saya mulai Bu ya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Terima kasih Pak. Yang pertama pertanyaannya saya jawab tentang dilema etika dan rujukan moral. Iya Bu. Jadi sepengetahuan saya itu dilema etika itu ada kasus benar versi benar. Ya betul. Kita identifikasi apakah kasus itu benar versi benar, berarti itu tergolong kepada dilema etika. Oh, gitu. Kemudian yang kedua itu adalah rujukan moral. Rujukan moral itu adalah setahu saya juga kasusnya benar versi salah. Oke. Gitu. Ketika kita lihat kasusnya itu benar versi salah, berarti itu tergolong kepada dilema rujukan moral. Iya. Setahu saya seperti itu Pak. Oh baik Bu. Berarti dilema etika itu benar lawan benar gitu ya. Berarti kesini benar gitu ya, dua-duanya benar. Lalu rujukan moral itu berarti lawan salah versus benar gitu ya. Makasih Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah di sini, ketika kita menghadapi suatu kasus yang kita anggap misalnya kita identifikasi sebagai dilema etika, nah itu saya tahap awal yang saya lakukan itu adalah melihat kasusnya seperti apa. Kemudian kita lihat kasus itu terkait dengan siapa. Nah, kalau gitu. saya lebih mengutamakan wakil-wakil dulu. Jadi saya panggil wakil yang terkait dengan masalah ini. Misalnya masalah kesiswaan itu kita panggil wakil kesiswaan dan wakil kurikulum. Gitu. Nah, kita identifikasi dulu apa masalahnya. Nah, kemudian setelah itu kita minta pendapat mereka. Nah, gimana cara menyelesaikan kasus yang sedang berjalan ini. Gitu. Nah, jadi dari pendapat itu bisa kita simpulkan apa yang bisa kita simpulkan dari masukan atau pendapat yang diberikan oleh wakil-wakil itu tadi. Dan terutama kita mengambil keputusan itu adalah yang berpihak kepada murid. Oh, gitu. Nah, ya. Jadi kita harus yang kita utamakan murid dan murid. Okay. Nah, sehingga ketika ada masalah itu penyelesaiannya itu tidak akan merugikan murid. Nah, saya rasa begitu Pak. Berarti kita Bu? Memanggil atau menghubungi guru-guru yang terkait tuh ya untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak diselesaikan sendiri-sendiri oleh kepala sekolah. Baik Bu, selanjutnya nih mengenai langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama mengambil keputusan di sekolah Ibu ini?
kalau di sekolah itu kan tidak terlepas dari masalah-masalah ya Pak. Iya, namanya murid Bu. Ya, kita masalah dengan murid, Iya. kemudian ada masalah dengan guru juga, Iya, ya kan? betul. Kemudian masalah dengan lingkungan sekolah, Iya. lingkungan sekitar. Gitu. Nah, jadi ketika kita berjumpa dengan satu masalah, itu hal yang pertama saya lakukan itu adalah mengumpulkan fakta-faktanya. Gitu. Oh, penyebabnya Iya, gitu ya. penyebabnya apa gitu. Kemudian sudah dikumpulkan, kita identifikasi. Iya. Nah, apa penyebab masalahnya itu? Iya, Ya kan? Kemudian berikutnya setelah kita identifikasi, kita lakukan itu tadi kembali. Saya kumpulkan wakil-wakil yang terkait dengan Iya. masalah ini atau berhubungan dengan siswa, kita panggil wali kelasnya dan guru BK. Kita juga sharing dengan mereka. Nah, jadi dari hasil itu nanti bisa kita simpulkan masalah itu solusinya apa. Oke. Itu Pak. Lanjut Bu ke nomor 4 Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terkhusus nih pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika Bu? Iya. Jadi yang paling efektif itu tadi mungkin saya contohkan gitu, ada sebuah kasus yang terkait dengan siswa. Jadi kita minta kepada wali kelasnya itu untuk mengidentifikasi lagi kan apa itu permasalahannya apa gitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Nah, jadi setelah itu nanti kita tanyakan kepada wali kelasnya setelah dia mendapat informasi terkait dengan masalah ini. Nah, kita cari solusi ya? Cari solusinya yang terbaik. Yeah. Nah, dan itu tadi kembali solusi yang kita hasilkan, yang kita harapkan itu harus dia berpihak kepada murid. Iya. Yeah. Agar siswanya bisa memperbaiki kesalahannya Bu ya. Yeah. Bukan menghukum Bu ya. Bukan menghukum. Bukan menghukum. Baik Bu, kita lanjut Bu ya. Selanjutnya Bu, mengenai hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam mengambil keputusan Ibu sebagai pemimpin gitu. Terutama kasus-kasus yang dilema etika gitu. Tantangannya apa gitu? Iya, jadi tentu setiap pengambilan keputusan itu ada tantangan, kan ada pro dan kontranya. Jadi misalnya kita angkat kasus seperti ada siswa yang kurang aktif di kelas, gitu kan. Jadi ada guru-guru yang memang ingin siswa ini tinggal kelaskan. Jadi ini secara aturan dia memang wajar tinggal kelas. Tetapi secara prinsip atau kepedulian kita, kita sangat iba dan kasihan. Ketika anak itu sempat tinggal kelas. Jadi itulah yang mungkin dilemanya di situ, ya kan, pro kontra ketika terbentur antara aturan dan kepedulian. Oh gitu ya. Nah, jadi disitulah mungkin ada tantangannya. Kita harus bisa dengan mantap memutuskan, ya kan, kita memilih aturan atau kita memilih kepedulian. Yang mana yang terbaik untuk anak ini? Gitu. Iya. Nah, jadi kalau saya selama ini sudah saya sampaikan tadi, kalau bisa saya selalu memutuskan sesuatu itu berpihak kepada murid. Ya, saya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal nih tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ini bagaimana Bu? Iya, jadi itu tergantung dari kasusnya. Kalau kasus dilema etikanya itu harus diselesaikan secepatnya, nah itu kan tidak harus kita jadwalkan, ya kan.
seperti anak perkelahian Ya. siswa misalnya seperti itu kan tidak harus kita atur waktunya, Ya. itu kan harus kita selesaikan. Tetapi tidak langsung di tempat, saya juga tetap melibatkan warga sekolah gitu kan, terkait warga sekolah terkait seperti guru gitu, atau berhubungan dengan komite gitu. Nah jadi kita minta pendapat, kita sharing dengan mereka. Jadi diharapkan keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan bukan keputusan pribadi. Nah, itu adalah keputusan bersama. Jadi ketika ke depan ada masalah, itu semua warga sekolah itu paham kalau itu adalah keputusan kita bersama. Dan tidak ada kepentingan pribadi, Tidak ada kepentingan pribadi. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang nih Bu, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah nih, membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika nih? Iya, jelas kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika ada masalah itu saya tidak langsung menyelesaikan sendiri. Okay. Gitu. Nah, jelas ada orang-orang yang sangat membantu gitu. Nah, bisa jadi itu wali kelas, bisa jadi itu guru BK, bisa jadi itu wakil kepala sekolah, atau itu tadi komite sekolah. Kalau memang perlu dilibatkan. Tergantung masalahnya terkait ke siapa. Iya. Berarti tidak sendiri-sendiri Bu ya. Iya. Harus ada seseorang Bu ya. Gitu. Jelas ada seseorang. Oh gitu Bu. Baik Bu, ini udah di penghujung nih Bu, terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika gitu? Jadi setiap ada permasalahan, setiap ada kasus itu kan kita bisa mengambil pelajaran dari masalah itu. Nah jadi ketika apapun permasalahannya, permasalahan itu jangan kita putuskan sendiri. Nah itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Nah jadi ketika permasalahan itu kita putuskan bersama, jadi bebannya bukan hanya kepada kepala sekolah, bebannya terhadap warga sekolah. Nah jadi ketika ada masalah di kemudian hari, itu semua ikut berperan di situ. Merasa bertanggung jawab. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu sudah bersedia kami wawancarai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tugas kami nanti Bu ya. Terima kasih Bu. Ya Bu. Izin saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral Pak. Ini berhubungan dengan ketika kita berada di persimpangan antara dua, mana harus kita ambil keputusan dalam mengambil keputusan. Baik, pertanyaan pertama Pak yang mau saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik, sebagaimana yang kita ketahui, kalau kami di sini bagaimana mengidentifikasi, ya kan, tentang dilema etika. Bagaimana kita ketahui tadi, dilema etika tadi adalah mengambil sebuah keputusan yang mana di sini baik, di sini sana juga baik, ya kan? Dan juga atau kalau rujukan moral tadi kedua-duanya salah. Nah. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama yang kasus ini ya, bukan kasus di rujukan moral Pak ya, ini khusus ke kasus yang dimana kita ada di dua kepentingan yang sama-sama benar ya, misalnya begini Pak, ada anak bermasalah, absennya banyak, pelajaran tertinggalnya banyak merah. Ketika di rapat naikkan kelas, kita berada di simpang nih Pak. Kalau kita tinggalkan, anak ini kemungkinan berhenti dan maling, putus sekolah. Ini juga dilema. Kalau kita naikkan, nanti
dia akan tertolong. Ya, tertolong. Kalau kita ikut aturan maka dia tertinggal. Kalau kita ada unsur kasihan, kalau kita naikkan maka dia akan tertolong. Jadi ini kan sama-sama kesini kita benar, kesini juga benar. Jadi kira-kira selama ini bagaimana menjalankannya Pak? Baik, untuk menjalankan pengambilan keputusan tentang dilema etika ya. Yang pertama sekali tadi sebagaimana kita ketahui, setelah diidentifikasi masalah ini, baru kita bawa ke dalam forum musyawarah guru tentang bagaimana untuk menyelesaikan. Sebagaimana kita ketahui yang banyak kasus ini adalah tentang kenaikan kelas. Tentang kenaikan kelas, di mana anak-anak itu kadang-kadang kalau kita lihat dari KKM yang sebenarnya belum bisa untuk dinaikkan. Tetapi secara moralnya nanti, secara apanya, kalau ini kita lakukan secara aturan tertentu, otomatis dia masih duduk di kelas yang sama. Tapi kalau ini yang tidak kita lakukan untuk memberikan kepada dia sebuah kesempatan untuk naik ke kelas, mungkin dia akan putus sekolah. Jadi sehingga untuk mengambil sebuah keputusan ini kita mengajak bersama di para dewan guru, sehingga jangan nanti terjadi pada saat dia naik ke kelas yang berikutnya itu menjadi sebuah dilema lagi di kelas. Artinya gurunya agak kurang respon terhadap dia. Jadi untuk sementara kita mengajak anak ini harus dibantu sehingga dia bisa, walaupun pada saat kita menaikkan kelasnya terbentur di proses pembelajaran yang mungkin belum mencapai KKM dia. Jadi di kelas yang berikutnya harus ini diperhatikan oleh para dewan guru yang bersangkutan. Oh, berarti ada macam khusus dia, misalnya tugas tambahan dia agar mengcover kekurangan agar khusus, karena itu orang-orang misalnya ada 2 orang misalnya ada 2 orang yang tidak membaca, ini kita khususkan kepada yang 2 orang itu untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh anak tersebut. Nah, ada kasusnya seperti misalnya kami dulu pernah misalnya membagi. Ada anak yang tidak tahu membaca, ada anak yang kurang bisa berhitung, ada anak yang tidak tahu menulis. Jadi ini dibagi 3 mereka. Mereka ini dikhususkan, satu-satunya dikhususkan. Misalnya dia kurang pandai berhitung, dibuat sebuah kelas khusus sama dia. Jadi yang satu lagi dia tidak bisa membaca, khusus untuk membaca. Yang satu lagi misalnya khusus untuk tidak bisa berhitung, berhitung atau menulis tadi. Nah, itu dikhususkan sehingga apa yang dialami anak itu bisa kita tuntaskan. Itu salah satu yang dapat kami lakukan untuk membantu anak. Tapi berarti itu berpikirnya Pak, berbasis kasihan kasihan. Kadang kita tertentu berpikir berbasis aturan atau gimana anak itu harus kita tinggalkan, tidak bisa kasihan, tapi nanti kita lakukan pembinaan di kelas yang akan datang. Jadi tidak kita abaikan aja. Betul. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya apa yang dianggap itu, apakah itu efektif, bagaimana? Selama ini yang pertama sekali tentang dilema etika tadi, memang ada 2 persimpangan yang harus kita anukan. Ini mungkin kedua-duanya benar kan begitu. Ini harus benar, ini juga benar kita lakukan. Kita harus berbasis kepada anak itu sebelumnya, membantu anak tentang dilema etika tadi. Misal ada anak yang selama ini mungkin kurang diperhatikan, ada seperti kelainan, kelainan kan. Kalau kita lihat dari sisi
dari sisi proses pembelajaran mungkin anak itu tidak bisa gitu. Harus dia berada di posisi di tempat lain, seperti di SDLB lah kita katakan, harus dia bersekolah. Tapi mau tak mau, karena di sekolah yang bersangkutan itu jauh, terpaksa orang tuanya memasukkan sini. Ini kan sebuah dilema bagi kita. Dilema. Caranya kami bermusyawarah dengan guru bagaimana menangani kasus ini, karena apapun ceritanya anak-anak yang seperti ini tidak mungkin kita abaikan begitu saja dan tidak mungkin putus sekolah. Mungkin kalau orang tuanya dekat dengan tempat dia bersekolah mungkin bisa. Sementara ini agak jauh. Jadi sementara kami itu bagaimanapun anak ini, walaupun dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang penting etikanya itu, akhlaknya itu yang dapat. Jadi kami menilai itu bukan hanya dari segi intelektualnya, tapi dari moralnya. Minimal moralnya itulah yang dibangun, sehingga dia bisa dijadikan patokan untuk naik ke jenjang yang berikutnya. Jadi kalau mungkin di segi inteligensinya, hitung-hitungannya membaca mungkin itu tidak bisa kita harapkan. Tapi dengan segi moral yang kita berikan, menghargai orang lain, gurunya, mungkin dari sisi itulah bisa kita lakukan untuk memberikan sebuah kesempatan dia sehingga bisa lulus di sekolah ini. Itu ada kasusnya tuh. Tapi ketika dia Allah itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditawar-tawar. Tetap kita lakukan. Tapi kalau pengetahuan masih bisa dipoles, masih bisa. Tapi kok akhlak tidak ada. Karena kita terutama pada saat ya di K13 dulu yang paling utama di atasnya adalah spiritualnya lah, sosial, ya kan, baru pengetahuan, baru keterampilan. Jadi kami orientasi yang paling utama itulah dulu tentang akhlak, etikanya tadi. Pendidikan ya. Makanya kita itu namanya lembaga pendidikan. Bukan lembaga pengajaran. Bukan, mendidik. Jadi utamanya ke situ dulu. Dan juga saya di sini paling mengutamakan Islam dalam pendidikan. Baik Pak, kita lanjut sedikit Pak. Mengenai apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak di Dilema Etika? Jadwalnya? Jadwal Pak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau masalah jadwal tadi, mungkin kita melihat kasus-kasus ini kadang-kadang kita jadwalkan seperti ini tidak terjadwal dia. Ada kasus-kasus tertentu yang mungkin masuk sama kita yang tidak sesuai dengan kita jadwalkan, terpenuhi. Misalnya perhatian, jika perhatian kurang di rumah, maka dia tidak beres sekolah. Makanya kita itu berupaya mendatangkan kedua orang tuanya, kerjasama, kerjasama, menggali apa yang terjadi di rumah. Kadang-kadang ini asik sibuk cuma main HP, ya kan? Orang tua main HP, dia juga main HP. Nah, jadi bekerja dan kasus ini sudah saya lakukan, terjadi di sini. Terjadi. Saya panggil kedua orang tuanya. Apa masalah yang ternyata ini tadi ada kurang perhatian dari orang tua. Kemudian Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus tadi ya? Ada beberapa orang, bahkan ada beberapa orang, bukan satu orang saja, ada beberapa orang yang mungkin ini lebih senior dari kita, meminta pendapat, pandangan bagaimana untuk menyelesaikan kasus-kasus di Dilema Etika seperti ini.
Berarti kita udah di penghujung nih Pak. Ini terakhir Pak. Terakhir. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kemudian pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Apa tentang pembelajaran di sini Ya, dan apa yang harus petik gitu dari Iya. ketika mengambil keputusan? Ya. Yang pertama sekali kita ambil dari tentang dilema etika ini mengambil keputusan yang paling utama sekali kita misalnya musyawarah dan menyampaikan kepada para dewan guru, karena apapun ceritanya pelaku di lapangan itu dewan guru. Ya, nah, kita meminta seluruh masukan-masukan dari para dewan guru, apa masalah-masalah yang terjadi, baik itu mungkin di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mudah-mudahan percakapan ini ada hikmahnya. Sekali lagi izin kami untuk langkah tugas. Sama-sama. Gitu juga kan. Baik Pak, terima kasih Pak sudah bersedia saya wawancara. Ini adalah tugas kami Pak untuk demonstrasi kontekstual 3.1 yang harus kami upload sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Izinkan kami menanyakan beberapa pertanyaan Pak mengenai pengambilan keputusan di sekolah ini. Baik Pak, langsung saja. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Maksudnya begini Pak, dilema etika itu ketika kita ada di persimpangan, apa keputusan yang harus kita ambil. Misalnya ada anak mau tinggal kelas, kalau kita tinggalkan dia, maka dia akan putus sekolah atau malu. Kalau kita naikkan, maka nanti akan berdampak ke murid-murid lain. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak? Jadi kita melaksanakan tugas itu bukan sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama dengan guru. Kami bisa tahu jika ada dilema etika, ketika ada situasi di mana kekeringan atau nilai bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati. Artinya mendiskusikan dengan baik sesama guru-guru yang ada di sekolah. Kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri-sendiri, tapi harus diajak bekerja sama untuk memutuskan masalah tersebut. Berarti intinya harus ada terlibat guru. Ya, harus terlibat guru yang lain. Berarti selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah kita ini? Pertama misalnya kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebaikan. Ini terkait yang saya bilang tadi. Misalnya ada anak yang tinggal kelas, ditinggalkan atau dinaikkan. Kalau kita naikkan juga benar dengan dasar kasihan. Kalau kita tinggalkan juga benar berdasar aturan, karena dia sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi dua-duanya benar. Bagaimana mengambil keputusan itu? Bersama juga. Jadi kami biasa bersama dengan dewan dalam satu rapat membicarakan masalah atau pertimbangan semua aspek dan mendengarkan semua pendapat guru-guru yang lain. Gitu Pak. Jadi kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik, itulah yang kita ambil. Jadi suara banyak Pak? Iya, suara yang terbanyak. Bukan satu-satu orang, misalnya satu orang harus ditinggalkan, satu orang harus dinaikkan. Jadi kita ambil suara yang terbanyak. Di mana suara terbanyak, disitulah kita ambil keputusannya. Apakah naik, apakah tinggal. Karena namanya pun rapat.
Jadi rapat itu kan mengambil suara yang terbanyak, bukan mengambil siapa yang keras, siapa yang kuat suara, tidak. Tapi adalah siapa yang suara terbanyak kita ambil. Yang penting demi kebaikan anak. Demi kebaikan anak. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah ya Pak, atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dalam mengambil keputusan tadi? Langkah-langkahnya, yang pertama kami kumpulkan semua informasi yang ada di kedua belah pihak. Ya, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana. Setelah itu baru kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya bagaimana. Berarti di mana yang memberatkan, Ya, mana yang meringankan. Jadi itu harus kita ambil keputusannya. Di data dulu Pak. Ya, di data. Di data dulu apa-apa salahnya, Ya, apa baiknya, lalu Lalu dirapat kembali kita ambil keputusannya. Biasanya yang terbaik ya kita ambil. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan yang ada hubungan dengan dilema etika Pak? Yang dilema etika tadi ini kesini kita benar, kesini juga benar. Yang mana yang terbaik ya? Bagaimana selama ini yang Bapak anggap efektif? Yang kita ambil efektif itu adalah yang melibatkan semua pihak. Oh gitu. Kemudian di dalam diskusi, kemudian baru kita memastikan semua orang tahu apa yang terjadi. Jadi tidak ada rahasia Pak? Ya, tidak ada rahasia. Dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Adil ya. Kemudian keterbukaan juga terbuka. Ya. Hasilnya terbuka, semua guru harus tahu. Ya. Kemudian berkomunikasi yang baik dan juga sangat membantu cara memutuskan sesuatu hal-hal apa saja selama ini yang kita anggap efektif. Ini berhubungan dengan tantangan Pak. Mungkin tantangan selama ini ketika kita membuat keputusan ada tantangan. Ya. Mungkin dari guru atau dari mana gitu. Ya. Jadi tantangannya yang termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Oh gitu. Ya. Kemudian kesulitan memuaskan semua orang. Ya, Jadi harus semua guru itu harus bisa kita puaskan juga. ya. Dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi kita tengok ada faktor apa yang mempengaruhi si A misalnya. Jadi harus banyak pertimbangan juga. Ya kadang keputusan itu semua orang tidak puas Pak ya. Karena Ya. ada yang sebagian dan Jadi puas tidak puas itulah dia. Itulah dia. Sudah kita buat kita berapa keputusan bersama ya. Kita bersama. Nah, ini apakah Bapak memiliki sebuah jadwal misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung ada kasus ini langsung tempat selesai atau membuat sebuah jadwal menentukannya yang guru berbentuk prosedur atau seperti apa misalkan? Kita tidak punya jadwal tetap, tetapi kita berusaha. Oh gitu. Iya, untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Oh ya, jangan lama-lama. Jadi tidak perlu kita berlama-lama, karena masalah mungkin barangkali kalau kita berlama-lama mungkin jadi timbul lagi masalah yang lain. Ya. Jadi kita percepat dan kita buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan lancar. Jadi mungkin barangkali ini keputusan ini juga tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi macam Faisal kemarin Pak, harus tangani cepat agar orang tua. Iya, orang tuanya bisa apa kan? Baik, kemudian Pak, adakah orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ketika Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Ada, itu harus dukungan dari semua guru. Perlu sangat membantu dukungan dari pimpinan dan komunikasi sekolah juga penting. Jadi kita harus berkomunikasi juga. Tidak sendiri, tapi harus berkomunikasi dengan guru. Ya, dan berpegang tadi ada keaturan. Ya, keaturan. Keaturan biar kita tidak meraba-raba gitu Pak ya. Ya. Baik, terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, perasaan apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Saya belajar pentingnya berkomunikasi yang baik dengan semua guru atau elemen-elemen yang ada di sekolah.
dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil. Ya, keputusan yang sudah kita buat tadi itu harus adil dan juga bermanfaat bagi semua. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Berarti harus adil. Intinya tadi setiap keputusan harus dimusyawarahkan bersama guru. Ya. Kemudian mengambil keputusan juga bersama dengan guru. Ya. Baik Pak, ini kita udah selesai Pak. Terima kasih atas ruang waktunya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi Pak. Terima kasih Pak.